Shalom, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Di mana bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Dengan tema, Aku percaya maka aku bersaksi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya di dalam setiap momen Paskah kita selalu membaca. Mungkin ada yang nonton video dan juga pasti merenungkan tentang kebangkitan Kristus. Benar? Baik itu entah membaca Alkitab, nonton YouTube atau apapun. Karena memang momen Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Dan setiap tahun kisahnya itu selalu sama. Ya seperti itu. Kisahnya pagi-pagi benar, pagi-pagi buta, di saat masih gelap, makam Yesus kosong. Tapi sekarang, hari ini, di dalam ibadah saat ini, apa yang akan kita renungkan melalui fakta kebangkitan Kristus? Apakah hanya sebatas tentang apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus? Yaitu kemudian orang percaya. Atau apa? Karena pada saat ini kita tidak akan merenungkan secara sempit hal itu. Tapi kita coba lebih dalam. Kira-kira apa? Ya, benar. Bersaksi. Bersaksi menjadi tugas bagi setiap orang percaya. Bersaksi memang ditugaskan kepada orang percaya. Agar apa? Agar nama Tuhan, agar kemuliaan Tuhan, dan setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan itu dapat dilihat, dapat dirasakan oleh setiap umat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini yang tadi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan 32 merupakan bagian dari khotbah Petrus di dalam kisah seluruhnya itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Dan memang khotbah itu didasari atau dilatar belakangi, yaitu beranjak dari peristiwa Pentakosta dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan ternyata juga khotbah Petrus ini dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-40 ini juga menjawab pertanyaan orang-orang pada waktu itu setelah melihat para murid itu apa? Mendapatkan atau dicurahkan Roh Kudus. Mereka bertanya, apakah artinya ini? Di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-12. Jadi khotbah ini adalah khotbah Petrus di dalam perikop kita ini menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah artinya ini. Ya kemudian Petrus menjawab di dalam khotbahnya, peristiwa itu menggenapi nubuatan Yoel tentang pencurahan roh pada akhir zaman. Yang dikutip sampai dengan janji bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang dimana ayat-ayat berikutnya memang berbicara juga tentang Yesus. Dan menunjukkan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 bahwa kebangkitan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias Sang Juru Selamat. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22. Seakan-akan memang terpisah ya Bapak. Seakan-akan ayat 22 terpisah dengan bagian ayat 14 sampai ayat 21. Akan tapi secara konsep ayat 22 ini memiliki keterkaitan dengan bagian sebelumnya, yaitu ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21.
Karena apa? Karena apa yang dikhotbahkan oleh Petrus dalam ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-36 memang apa? Berfungsi untuk menjelaskan identitas Tuhan kepada bangsa Israel. Yang tentu harus berseru dan diselamatkan. Dalam ayat 21, Tuhan yang ternyata dikutip dari Yoel 2 ayat 32 tidak lain merujuk pada Yesus. Di mana ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Membuat menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, tadi saya sampaikan bahwa khotbah ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian Petrus menjelaskan tiap aspeknya dari karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus. Dari ayat 22 itu menceritakan tentang pelayanan yang disertai dengan apa? Pelayanan yang disertai dengan berbagai tanda yang mengherankan. Kemudian ayat 23 apa? Kematiannya yang sesuai dengan rencana Allah. Sampai kemudian bagian terakhir ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yaitu kebangkitan Kristus yang dibuktikan melalui kitab suci maupun pengalaman pribadi para rasul. Sebelum kita menggali lebih dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat perspektif masyarakat Yahudi atau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ternyata menganggap Yesus yang kita tahu di dalam kisahnya mati di kayu salib, ya, mati di kayu salib, kok bisa malah dipercaya merupakan seorang juru selamat. Karena memang dalam perspektif orang-orang Yahudi, orang-orang yang disalib, mati karena disalib, itu merupakan sebuah kutukan. Kutukan apa? Kutukan ilahi, kutukan dari Tuhan. Inilah yang menghalangi pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi kemudian Petrus memberikan sebuah bukti. Memberikan sebuah bukti kepada masyarakat pada waktu itu, orang-orang Yahudi, yaitu tentang 3 hal. Yang pertama, pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Dalam ayat 22. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Yesus mati di salib yang kemudian dianggap itu dikutuk Allah. Tidak mungkin itu merupakan sang juru selamat. Tapi apa? Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu diteguhkan Allah dengan apa? Dengan hadirnya mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang mengherankan. Musa pun demikian. Musa pun demikian dalam Keluaran pasal 4 dia diteguhkan. Dan orang-orang pun pada waktu itu ketika Yesus masih berpelayanan di bumi, orang-orang yang melihat juga menuntut tanda. Salah satu contohnya dalam Yohanes 2 ayat 18. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang menjadi sebuah dilema masyarakat pada waktu itu. Karena kita tahu ada nabi-nabi yang mungkin memang tidak melakukan mujizat-mujizat. Setuju nggih? Tapi malah orang-orang yang disebut sebagai nabi-nabi palsu malah dikatakan apa? Malah dikatakan bisa melakukan mujizat-mujizat. Salah satunya dalam Matius 24 ayat 24. Di dalam bacaan kita yang kita kemudian jika mempertimbangkan hal di atas, Petrus menegaskan dengan apa? Dengan menggunakan 2 kata kerja, yaitu ditentukan dan dinyatakan. Di mana di dalam bahasa Yunaninya ternyata ditentukan dan dinyatakan itu menggunakan satu bahasa Yunani, yaitu apodeiknimi, yang kemudian merujuk pada membuktikan. Jadi tidak hanya menyatakan, tidak hanya menentukan, tapi Allah membuktikan.
Jadi kalau memang kita terjemahkan kembali, kemudian yang telah dibuktikan oleh Allah. Ya, kemudian kita pahami apa? Yang telah dibuktikan oleh Allah berarti memang Allah lah yang menjadi subjek, Allah lah yang menjadi pelaku. Jadi pendeknya Bapak Ibu, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan Yesus yang terjadi merupakan bukti dari perkenanan Allah atas Yesus. Perkenanan Allah atas Yesus. Di mana di situ juga ada mujizat, ada kekuatan, ada mujizat dan juga ada tanda. 3 kata itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan Allah lah yang bekerja, yaitu kekuatan dari Allah, mujizat yang dilakukan oleh Allah, dan tanda yang diberikan oleh Allah. Hal yang kedua, di dalam ayat 23, yaitu kematian memang dikontrol oleh Allah. Kematiannya memang dikontrol oleh Allah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kematian Yesus di kayu salib bahkan itu merupakan sebuah bukti atau wujud penolakan Allah. Namun ternyata dalam hal ini melalui peristiwa disalibnya manusia bernama Yesus itu kemudian dapat kita pahami. Oh, melalui peristiwa yang tragis, melalui peristiwa yang menegangkan dan menyeramkan, rencana Allah itu disempurnakan. Tapi bukan berarti kemudian kita melepaskan orang-orang yang menangkap bahkan menyalibkan Yesus kemudian menganggap mereka tidak bersalah. Pasti bersalah. Dan memang dalam hal ini secara manusiawi itu memang bersalah. Tapi grand design atau rencana besarnya adalah mencakup Tuhan Yesus harus disalib, harus tersiksa. Yang kemudian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu dapat terpenuhi. Hal yang ketiga, tentang kebangkitan yang tidak terbantahkan. Bagaimana Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan? Masih ragu dengan kenyataan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati? Bacaan kita sudah menegaskan. Ayat 24 dan ayat 32 itu membuktikan bahwa Allah lah yang membangkitkan Yesus. Dan apa yang diajarkan oleh Petrus melalui khotbahnya di dalam bacaan kita, memang hal tersebut haruslah terjadi. Harus terjadi. Harus digenapi. Kata sengsara di dalam ayat 24a, di sini merujuk atau seringkali merujuk pada rasa sakit pada waktu melahirkan. Dengan kata lain, Petrus menggambarkan kematian Yesus seperti proses melahirkan seorang anak yang menyakitkan. Dan kebangkitannya sebagai hasil yang tak terelakkan dari proses melahirkan itu. Yaitu sebuah kelepasan, kelegaan yang dirasakan oleh seorang ibu. Begitu pula kebangkitan Yesus juga dibuktikan oleh Petrus dengan apa? Ayat 25-31 mengatakan tentang apa? Kesaksian kitab suci. Ya ini memang dipengaruhi dengan iman, pengertian, dan juga kesungguhan untuk mengerti akan kitab suci. Mengerti akan nubuatan-nubuatan yang telah diberikan oleh para nabi tentang hadirnya Sang Juru Selamat, dan Sang Juru Selamat atau manusia yang dipakai oleh Allah itu harus sengsara dan mati. Kemudian bukti yang kedua adalah tentang kesaksian para rasul dalam ayat 32. Mungkin secara sederhana kita bisa memahami, mana mungkin toh para rasul itu memperjuangkan sesuatu yang bohong, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Maka bisa dipastikan bahwa apa yang disaksikan oleh para rasul itu adalah sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang fiktif. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita saat ini atau di dalam judul perikopnya adalah khotbah Petrus dari ayat 14 sampai ayat 40. Kita bisa paham. Itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kesaksian kepada orang-orang yang memang meragukan kebangkitan Kristus.
Dan dengan berani dia mengatakan hal-hal kebenaran yang berkaitan dengan Kristus yang telah bangkit. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sudahkah kita bersaksi kepada dunia? Bersaksi memberitakan kemenangan Kristus yang merupakan wujud nyata kasih sayang Allah kepada kita? Atau kita malah enggan? Atau kita malah mencari zona nyamannya tersendiri? Sering mungkin orang minder, tidak percaya diri. Tapi ingat, bersaksi kita bukan hanya khotbah di pinggir jalan, bukan hanya membaca kitab suci di pinggir jalan. Saksi kita, bagaimana kita bersaksi adalah tentang apa yang sudah dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Apa? Pertolongan Tuhan sudah kita rasakan. Saya yakin pasti ada yang pernah sakit dan kemudian sembuh. Ada yang mungkin punya cita-cita, kemudian cita-citanya tercapai. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Itulah yang harus kita sampaikan, kita beritakan kepada dunia ini. Sehingga dunia ini semakin melihat bagaimana Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada setiap umat manusia. Kalau urusan percaya kepada Yesus, biarlah itu Roh Kudus yang berkarya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunda waktu untuk menceritakan kebaikan Tuhan atas kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.